Oke, jadi untuk, topiknya bentar, saya coba buka dulu ya dari oke. Nah, jadi untuk topik hari ini ya, kita akan belajar tentang gimana sih caranya buat konfigurasi parameter model ya, dan juga, untuk strategi prompting-nya ya. Nah, ini sebenarnya buat strategi prompting-nya kemarin udah ya, jadi di sini tuh kita fokusnya adalah lebih ke buat konfigurasinya tadi, terus juga nanti sama buat, ngasih filter ya. Filter kalau seandainya nanti kita pengen dari generate output-nya nanti ya, itu, hanya bisa merespon konten-konten yang positif aja ya kan, atau mungkin kita batasin lah ya untuk kontennya nanti. Itu bisa kita atur juga, sama nanti mungkin kalau sempat sampai kita gunain Google Cloud ya, buat akses ke Vertex AI-nya, gitu. Oke. Nah, di sini untuk di Gemini-nya ya, yang pertama-tama yang mesti teman-teman ketahuin adalah untuk konfigurasi parameternya. Jadi di dalam fungsinya ya, kan kemarin kan kita ada Gena ya. Nah, di Genanya itu ya, yang udah kita import untuk arah ke API-nya. Nah, di sini ada namanya generation config. Nah, di generation config ini ada macam-macam parameter ya, yang dimana parameternya ini berfungsi untuk mengontrol ya modelnya ketika dia menghasilkan respon. Bentar, tadi recordingnya udah. Oke. Nah, apa aja macam-macam parameternya? Jadi ada max output token, ada temperatur, ada top key ya, sama top P. Ya, ada top K sama top P. Nah, kalau di codingannya seperti apa? Codingannya nanti itu di bagian generate content. Nah, kemarin kan kita sebenarnya udah ya di bagian generate content, tapi ya selain prompt kita bisa tambahin generation config. Nah, di generation config-nya kita tulis nih ya kan, misalkan max output tokennya berapa, temperaturnya apa, top T, top K-nya berapa. Nanti bisa kita atur di generation config-nya tadi. Oke. Nah, untuk temperatur max output token, top K, top P itu apa? Nah, di sini ya kalau dari sisi teorinya ya. Jadi temperatur ini adalah parameter buat mengontrol tingkat keacakan ya dalam pemilihan token dan juga kreativitas dari teksnya. Ya, semakin tinggi nilai temperaturnya, maka dia itu semakin besar variasinya. Jadi outputnya bisa beda-beda kalau misalkan kita jalanin berulang kali. Bahkan bisa ngakibatin yang namanya halusinasi. Ya, karena tadi ya, dia semakin kreatif tapi ya bisa menyimpang nanti ya karena terlalu banyak variasinya tersebut. Nah, itu temperatur. Ya, jadi kalau terlalu tinggi ya ini nggak bagus ya. Kalau terlalu rendah ya untuk temperaturnya, nah dia jadi kurang kreatif ya. Tapi hasilnya sih akurat ya, lebih akurat ya, tapi kurang kreatif. Ya, jadi pas kita coba jalanin berulang kali, misalkan dengan inputan yang sama, nah outputnya sama aja, kayak gitu-gitu aja. Nah, itu kalau misalkan temperaturnya rendah, kayak misalkan kita kasih 0 ya. Ya, oke. Nah, itu kalau dari sisi temperatur. Ya, jadi ini bisa mengatur untuk kreativitas dari teksnya tersebut. Nah, selain temperatur tadi ada juga max output token. Max output token itu apa? Jadi ini buat mengatur jumlah token maksimum ya yang dapat dihasilkan oleh respon. Nah, kalau dalam satu token ya ini kalau di dalam keterangan dari Google-nya ya, untuk Gemini-nya itu satu token itu terdiri dari sekitar 4 karakter ya. Ya, oke, kalau misalnya ada 100 token, ya ini setara dengan 60 sampai 80 kata. Ya. Ya. Nah, itu untuk berkaitan sama mass output tokennya tadi. Ya, ini bisa kita atur. Jadi ada temperatur, ada juga mass output token. Nah, selain itu ada apa lagi? Ada lagi yang namanya di sini itu, ya ini buat gambarannya ya. Jadi kalau misalnya tadi temperaturnya rendah, ya berarti dia akan memperkuat perbedaan probabilitas antar tokennya. Oke. Jadi contohnya kayak gini, kalau misalnya temperaturnya rendah. Nah, anggap aja kita punya suatu kalimat ya, misalkan I took my dog, ya.
Nah, kalimat setelahnya apa nih, ya, di sini, ya kan. Nah, nanti kan dia, si Gemini-nya itu kan akan ngasihin respon, ya kan. Nah, mungkin ada beberapa kondisi di sini. Ada yang pakai for, ada yang to, ada yang with, ada yang and, ada yang by. Nah, masing-masing tokennya ini dia memiliki yang namanya probabilitas, ya. Kalau tadi temperaturnya itu rendah, katakanlah saya atur jadi 0,6 ya, karena kan rentangnya dari 0 sampai 2. Nah, berarti di sini dia kayak jomplang, jomplang banget. Anggaplah yang for-nya ini paling tinggi 0,7, terus yang to-nya 0,4. Jadi kan selisihnya lumayan jauh ya kan, dari 0,4 sama 0,7. Ya, ada selisih 30 lah ya kan, 30% untuk probabilitasnya, atau kisaran 0,3 ya probabilitasnya tersebut. Nah, itu kalau tadi temperaturnya rendah. Ya, jadi kemungkinan yang akan muncul ya bisa jadi yang si for-nya ini ya kan, yang lebih cenderung muncul. Ya, ya. Itu tadi ketika temperaturnya terlalu rendah ya. Atau misal sampai 0 berarti for-nya ini bisa jadi 1, yang lainnya pada 0 semua. Ya udah, jadi nanti ketika ada kalimat ini yang keluar for doang ya, yang to, with, and, by ini nggak keluar sama sekali. Tapi tadi ya ketika 0 ya kan. Kalau misalkan 0,6 kan ini masih ada kemungkinan yang lain ya kan, gitu. Walaupun di sini selisihnya lebih agak berjauhan. Nah, kalau terlalu besar gimana? Nah, ini terlalu berdekatan nanti probabilitasnya. Misalnya 0,3, 0,25, atau bahkan di sini yang to-nya dijadikan 0,3 juga ya. Misalkan ya, ya. Oke. Nah, jadi bisa menyimpang, jadi nggak sesuai. Anggap aja mungkin ada suatu kata ya atau kalimat yang setelahnya itu jadi nggak nyambung. Dan karena probabilitasnya disamain semua misalkan ya, atau mungkin nggak sama persis tapi berdekatan ya kan. Jadi ada peluang ya dia itu mengarah ke output yang lain yang nggak sesuai, yang ngakibatin yang namanya halusinasi ya yang kemarin. Nah, itu kalau misalkan temperaturnya itu terlalu tinggi ya. Jadi probabilitasnya dari setiap tokennya ini akan cenderung berdekatan, semakin berdekatan. Nah, sehingga bisa mengakibatkan yang namanya halusinasi. Kalau yang low ini terlalu renggang sehingga akibatin kurang kreatif. Jadi lebih cenderung yang paling tinggi ini yang akan keluar. Itu dari sisi temperaturnya tadi. Nah, selain temperatur ada lagi nanti yang namanya Topka ya. Nah, kalau Topka ini dia buat pengambilan sampel dari tokennya tersebut ya dengan probabilitas tertinggi ya berdasarkan jumlah K-nya ya. Ya. Contohnya misalkan gimana? Nah, misalkan kalau misalkan kita atur top K-nya itu 1, berarti kita hanya mengambil satu sampel token ya dengan probabilitas paling tinggi. Nah, akibatnya apa? Kalau misalkan K-nya 1, berarti modelnya ya kurang kreatif karena ya kemungkinan tokennya cuma 1 doang. Ya kayak tadi misalkan cuma for doang di sini. Kalau misalkan tadi ya kita atur K-nya itu 1 ya. Nah, ini disebut sebagai yang namanya greedy decoding ya. Kondisi yang dimana responnya itu jadi yang kurang kreatif. Nah, biasanya rentangnya berapa? Rentangnya itu biasanya ya umumnya pada kisaran 1 sampai 100 ya, gitu. Nah, contohnya di sini ada contoh lagi, misalnya kita kasih top K-nya 3, berarti dia akan mengambil 3 ya, 3 token dengan probabilitas yang paling tinggi. Nah, ini kan ada for, to, sama with ya kan, berarti ada 3 kemungkinan nanti ya. Ingat ya, ini ketika kita kasih K-nya itu 3 ya. Jadi berdasarkan total dari tokennya tersebut ya, sampelnya itu ada berapa. Oke. Nah, selain top K ada lagi top P atau disebut juga sebagai nucleus sampling. Nah, top P ini buat apa? Dia buat mengatur dalam pengambilan sampelnya tersebut ya, berdasarkan skor probabilitas tertinggi ya. Jadi ini buat mengatur threshold-nya ya, ambang batas dari probabilitas. Kalau tadi kan dia berdasarkan probabilitas juga ya, yang tertinggi ya, tapi K-nya itu adalah jumlahnya, jumlah tokennya berapa. Kalau 3 berarti ntar kisaran 3, itu yang dipilih. Kalau top P ini kayak threshold-nya. Ya, kita kasih threshold-nya probabilitasnya berapa. Itu top P-nya ya. Nah, top P di sini rentangnya itu pada 0 sampai 1 karena kan probabilitas ya. Jadi ini probabilitas kumulatif ya, top P ini. Nah, contohnya lagi misalkan
Nih contoh kalimatnya masih sama ya, kayak kasus yang sebelumnya, tapi di sini top P-nya misalkan kita atur 0,6. Nah, jadinya gimana? Dia akan menjumlahkan, ya. Dia ngambil, probabilitas yang tertinggi sama token yang lain, yang totalnya itu mesti kisaran 0,6. Nah, siapa nih? Nah, misalnya kita dapat nih, ada for sama to di sini, ya, ya tuh. Jadi ini bukan berarti 0,6 harus 0,6 sama persis, enggak, ya. Kalau lebih sedikit nih masih bisa, ya, kayak contohnya kayak ini, ya. Ya, jadi ada for sama to, misalnya dapatnya 0,65, ya kan. Nah, ini yang nanti akan jadi sebagai output-nya, ya. Ya, oke. Jadi 2 kemungkinan ini. Ya, itu kalau pakai yang namanya kombinasiin gimana? Ada top P sama top K, ya secara bersamaan nih, ya. Maka nanti modelnya ini akan melakukan pemilihan berdasarkan top K-nya terlebih dahulu, ya. Jadi dia top K-nya ini yang diterapkan terlebih dahulu. Kalau kita atur top K-nya itu misalkan 5, ya, berarti dia awal-awal akan mengambil 5 kemungkinan. 5 kemungkinan berarti kan ini ada for, to, with, and, sama by, ya kan. Ya. Nah, dari 5 tadi, ya kan, antar difilter lagi atau disaring lagi, ya kan, dengan kondisi dari top P-nya. Nah, top P-nya berapa? Top P-nya 0,8. Nah, ntar diambil nih, ya, yang 0,8. Berarti kan ada for, to, sama with. Ya, ditotalin kisaran 0,8 tadi. Ya. Oke. Nah, itu kalau misalkan kita atur ada top K dan top P-nya secara bersamaan, ya. Jadi dia duluannya itu top K dulu, baru top P-nya, ya. Jadi ambil dulu top K-nya misalnya 5, berarti ntar 5 yang diambil. Terus kemudian dilihat probabilitasnya. Ya, total probabilitasnya itu kumulatifnya berapa? Oh, misalkan top P-nya 0,8, berarti ntar dia diambil lagi, ya kan. Disaring lagi, ya kan, yang total kumulatifnya itu 0,8. Nah, siapa aja dia tokennya tersebut, gitu. Nah, berarti ntar kita dapatnya ada for, to, sama with di sini, ya. Itu kalau top P dan top K-nya secara bersamaan. Nah, contoh lagi, misalkan di sini kita punya lagi kondisi di mana ini saya lupa ya sama pengubah. Ini top K-nya itu kalau tadi kan top P-nya 0,8, top K-nya 5. Nah, yang di sini kita atur top K-nya itu, ya, jadinya itu 2, ya, dengan top P-nya itu 0,8. Ini saya lupa ngubah. Oke. Nah, berarti dia kan ngambil 2 dulu. Ingat top K-nya dulu dilihat, berarti dia akan ngambil for sama to, ya. Yang lain, ya, yang lainnya itu ntar dijadikan ke 0 probabilitasnya, walaupun misalkan sebelumnya tadi kan ada nilai 0,17, 0,13. Nah, semua itu akan dijadikan ke 0. Jadi dia hanya fokus di kedua ini, ya, kedua token ini. Nah, dari kedua token tersebut, ya kan, baru ntar disesuaikan top P-nya, ya. Ya, oke. Nah, itu kalau seandainya kita atur top K-nya 2, top P-nya 0,8, ya berarti ujung-ujungnya tetap 2 yang dapat, ya. Ya, oke. Karena tadi kita ngambilnya kan 2, ya udah berarti kedua ini yang didapetin. Ya. Kalau misalkan top P-nya 0, berapa? 0,4. Ya berarti ntar for doang. Jadi ntar dari 2 terus dia diambil nih yang eh yang nilainya 0,4 itu siapa? Misalnya cuma for doang misalkan. Ya. Kan kalau for sama tuh kan jadinya 0,65, ya kan. Ya, itu contoh aja, ya. Ya. Jadi kita bisa ngatur secara bersamaan antara top K dan top P-nya, ya. Tapi yang terlebih dahulu diproses adalah top K, ya diambil dulu top K-nya, ada berapa token, ya kan, baru ntar dilihat probabilitasnya berdasarkan threshold dari top P-nya tadi. Ya. Oke. Nah, itu untuk top P dan top K. Selanjutnya lagi, selain top P dan top K, ya, bagaimana lagi kalau seandainya di sini itu kita atur, ya, ada temperatur, top P dan ini ya, top K-nya juga. Jadi ada temperatur, top P dan top K. Nah, kalau misalkan bentar, ini kayaknya ininya hilang lagi slide yang ini. Nah, ini sebenarnya ada ya,
untuk si gambaran temperaturnya, sepertinya kehilang yang udah saya ubah. Oh, nggak ke-save jadinya kan. Coba bentar. Ini kayaknya iya bener, hilang. Nah, ini sebenarnya tadi ada ya, eee, ud cuman di sini kayaknya saya lupa save jadi hilang ya, catatan yang udah saya buat ya. Jadi nanti kalau seandainya nih, di sini ya, bentar, eee, ini yang kayak sebelumnya, bentar ini berarti saya coba hapus dulu. Nah, bentar ya, ini itu oke. Nah, tadi itu sebelumnya ya ini sebenarnya ada perbandingan antara skor dari si temperaturnya yang mirip kayak ini nih, gitu ya kan. Nah, berarti ini mungkin saya balik ke sini aja lah ya, untuk si temperaturnya tadi. Oke. Nah, misalkan tadi kita ada atur nih temperaturnya ya 0,6 ya kan. Nah, top K-nya misalkan, kita atur 3, berarti kan nanti dia ngambilnya yang di sini ya kan 0,6 terus entar ambilnya for, to, sama with. Ya kan. Nah, top P-nya berapa misalkan, ya. Misalkan top P-nya mungkin 0, ya anggap aja mungkin 0, eee, atau 1,1 misalkan ya, atau mungkin 0,7 ya kan. Nah, kalau 0,7 berarti dapatnya for doang, ya, gitu. Atau kalau digabungin semuanya ya, gitu. Jadi entar dilihat dulu si temperaturnya ini ya kan, yang mempengaruhi probabilitasnya ini, ya jadi bisa beda antara temperatur 0,6 sama 2 ya. Atau semakin dia mendekati 0 berarti for-nya ini akan cenderung semakin besar probabilitasnya, ya, ya, oke. Jadi yang berpengaruh besar banget yang pertama-tama ya kalau kita urutin yang pertama itu temperatur. Nah setelah temperatur apa? Top K. Ya jadi temperatur, top K, nah habis top K, top P, ya. Itu yang berpengaruh terhadap, hasil dari output-nya nanti, ya. Kalau kita sembarangan kayak ngasih, oh temperaturnya 0 ya kan, terus, eee, top K-nya juga terlalu besar ya kan, yang ada ya tadi halusinasi ya. Ini halusinasi, temperaturnya 2 ya, sorry, kalau 0 dia nggak lebih cenderung dia lebih akurat tapi kurang bervariasi. Nah temperaturnya 2, nah temperaturnya 2 terlalu tinggi ya kan, dia akan ngakibatin yang namanya halusinasi, ya. Entar kita coba ya, kita kasih temperaturnya kalau misalnya tinggi itu kayak gimana. Oke, itu untuk, contoh pengaturannya tadi ya, jadi ada beberapa yang bisa kita atur. Nah, selain itu ada lagi namanya safety filter. Nah, safety filter ini ada beberapa, tingkatan, ada high, medium, low, sama negligible ya, oke. Untuk yang high, ya ini berarti yang levelnya itu tingkatannya udah tinggi ya kan. Jadi ada medium, kalau medium kan sedang, kalau low ya masih tergolong rendah ya kan. Nah, negligible ya ini istilahnya ya nggak masalah ya kan kalau misalkan, konten tersebut kita gunain, ya. Oke, nah ini ada beberapa tingkatannya tadi. Oke. Nah, untuk kategorinya ya, ini ada 1, 2, 3, 4 yang bisa kita atur. Ya ada harassment, ada hate speech, ada sexual explicit, ya sama dangerous. Ya kalau harassment ini berkaitan sama komentar negatif atau berbahaya yang menargetkan identitas atau atribut yang dilindungi. Ya, kalau hate speech ya ini konten kasar, ya tidak sopan atau tidak senonoh. Nah, kalau sexuality ya kan ini ya berarti kan mengandung, tindakan seksual ya atau konten cabul ya kan. Ya. Nah, yang dangerous ini nih berkaitan sama mempromosikan atau memfasilitasi ya atau mendorong ya tindakan yang merugikan atau berbahaya. Nah, ini macam-macam filternya ya bisa kita atur. Oke. Biar nanti ya kontennya kan kemarin kan ada etika AI tuh, ya kan, yang di mana kita, ketika mengembangkan AI nggak boleh ada yang namanya diskriminatif. Nah, untuk mencegah hal seperti itu ya kan, nah mungkin kalian bisa atur ini, ya. Nah, untuk threshold-nya gimana? Nanti kalau langsung di Google AI Studio, ya yang kemarin buat dapetin API key-nya, kan kita masuk dulu ke link-nya ya kan.
Nah, sebenarnya dari situ kita bisa uji coba juga ya. Jadi ada block none, ya ada few, some, most ya, sama enak. Oke. Ini kalau misalnya dari Google AI Studio. Nah, tapi kalau kita ambil lewat API ya, lewat Python-nya kemarin buat codingannya, ini penulisan bloknya ada block none, only high, ya, medium, ya, and above, ya, ada low and above sama block threshold unspecified. Ya, kalau unspecified berarti dia akan menggunakan nilai default. Defaultnya apa? Yang sum ya. Jadi dia menggunakan yang medium and above. Ini yang defaultnya. Jadi kalau misalkan nggak kita konfigurasikan, dia akan menggunakan yang di sini. Kalau yang none ya berarti dia menampilkan konten ya, tanpa memperdulikan kemungkinan kontennya tersebut tuh aman atau enggak. Jadi kalau kontennya nggak aman ya udah, dia bakal ditampilin. Oke. Jadi nggak diblok sama dia. Nah kalau only hide, nah dia hanya mengizinkan yang selain high, berarti yang negible, low, sama medium. Oke. Itu yang diizinin sama dia. Jadi kalau misalkan ya kontennya ini konten-konten yang tergolong low ya, ada kata-kata yang mungkin yang tadi kayak hate speech, tapi dia tergolong low hate speech-nya, ya kan? Nah, dia masih aman, ya masih bisa keluar ya outputnya. Nah, itu kalau misalkan kita hanya ambil yang high doang. Kalau medium dan above, nah dia hanya ya menyaring konten-konten ya yang medium dan high. Jadi kalau yang low dia masih bisa, yang negible masih bisa. Kalau tadi kan dia mediumnya juga bisa nih, ya. Kalau sekarang mediumnya udah nggak bisa. Ya, jadi medium dan high. Nah, kayak ada lagi low and above. Ya, kalau ini dari low, medium dan high. Ya. Atau kalau yang most-nya tadi. Kayak itu macam-macam untuk bloknya tersebut. Ya. Ini bisa kita atur nanti ya di dalam codingannya. Ya. Nah, selain itu ada lagi yang namanya embedding. Nah, ini yang udah advance-nya ya. Embedding itu apa ya? Embedding ini adalah teknik buat NLP ya yang mengubah teks menjadi koordinat numerik atau yang disebut juga sebagai namanya vektor ya ke dalam ruang n dimensi ya. Oke. Jadi ntar ada jarak dan arah antara vektor ya. Nah, jarak dan arah antar vektornya ini merefleksikan kesamaan dan hubungan di antara kata-kata yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan saya ada suatu kalimat ya, misalkan saya membawa anjing saya ke dokter hewan, sama saya membawa kucing saya ke dokter hewan. Nah, nanti nilai embeddingnya ya, atau nilai vektornya ya, itu akan cenderung mirip ya. Kalau misalkan teksnya ini ada kemiripan, ini kan ada kemiripan ya kan dari sisi kalimatnya. Nah, ntar nilai vektornya itu keduanya akan cenderung serupa, mirip. Ya, ya. Nah, itu berkaitan sama yang namanya text embedding ya. Oke, jadi kita mengubah teksnya tersebut ke dalam bentuk numerik, tapi ntar dia disusun ya, ke dalam bentuk vektor. Ya, nilainya berapa? Nilainya biasanya float ya. Ada 0,1, ada 0,123 ya kan dan seterusnya atau embeddingnya nanti. Nah, kegunaannya buat apa aja di sini ya kan? Nah, nanti setelah di embedding ya kan dari suatu teks di embedding nanti bisa digunakan untuk NLP ya kayak misalnya buat sentiment analysis ya kan atau buat semantic search ya, klasifikasi teks buat clustering ya itu bisa. Oke, jadi dari Google Gemini-nya tadi ya kita bisa ambil pemodelan untuk embeddingnya ya. Nah, nanti dari embeddingnya ini bisa kita terapin juga buat ke klasifikasi teks misalkan atau ke clustering. Ya, misalkan pakai deep learning ya, neural network itu bisa sebenarnya. Ya. Itu ada yang namanya istilahnya embedding ya. Jadi kita mengubah teksnya tersebut ke dalam bentuk numerik. Nah, ada beberapa jenis tugas ya berkaitan sama model yang kita gunakan untuk embeddingnya tadi. Ada retrieval query. Nah, retrieval query ini buat nentuin bahwa teksnya tersebut ya atau teks yang diberikan adalah query dalam pengaturan pencarian. Oke. Jadi ini istilahnya kayak biasanya lebih ke inputnya ya. Gitu. Terus ada lagi dokumen. Nah, dokumen ya ini buat menentukan ya bahwa teks yang diberikan adalah dokumen ya. Dengan dalam apa?
Dan di sini ya kan, juga di dalam dokumen itu mesti ada kayak judulnya ya. Jadi ada tagsnya dan judul untuk dokumennya tersebut. Ada lagi semantic similarity. Ya, ini menentukan bahwa teks yang diberikan akan digunakan untuk semantic textual similarity. Jadi akan bisa digunakan kayak buat ngecek kemiripannya ya, atau antara suatu teks dengan teks yang lain. Ada juga nanti buat classification dan clustering ya. Nah, nanti kita coba yang query sama dokumen ya, untuk dokumen search nanti. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi dokumen search dan Q&A ya. Nah, ini dasarnya tadi dari embedding tadi, itu bisa kita manfaatkan buat dokumen search. Ya. Prinsipnya sebenarnya hampir mirip kayak semantic search. Ya, jadi ntar ada query. Ya, query-nya ini kayak inputannya tadi. Ya. Oke, misalnya kita kasih suatu teks inputan. Nah, nanti ya query-nya kan di embedding ya kan, diubah ke dalam bentuk numerik di sini. Jadi ntar di sini tuh numerik ya, yang tersusun ke dalam vektor. Nah, dokumennya juga sama-sama akan di embedding ya. Jadi ntar inputan query-nya ya kan itu di embedding, dokumennya pun juga di embedding. Nah, nanti akan dilihat nih kemiripannya tadi. Ya, ini kalau yang di semantic search, ya, ada nggak kemiripannya? Ya, atau kalau dokumen search ya berarti ntar dia dilihat nih berkaitan sama teksnya tersebut. Misalkan apa itu Google AI. Nah, kita punya dokumen tentang Google ya, yang jelasin tentang Vertex AI lah misalkan. Ya. Nah, ntar dia lihat kata-kata yang ada Vertex AI-nya itu ya kalimatnya seperti apa gitu. Nah, itu dokumen search. Ya. Nah, berarti kan ntar nilai embedding-nya kan ada kemiripan ya kan antara dokumen sama query yang kita masukin. Ya. Ya. Nah, nanti bisa juga kita buat Q&A ya. Ya. Jadi ntar dari question-nya ya kan dia nanti bikinnya atau menyesuaikan dengan si dokumennya. Answernya pun juga akan menyesuaikan dengan dokumennya tadi. Ya. Ya. Nah, ntar nih kita akan coba ini ya. Cuman ini nanti ya. Kita coba dulu untuk yang kemarin ya. Kita lanjutin yang kemarin. Bentar. Ini sepertinya agak nge-lag dikit. Bentar. Ya. Nah, yang kemarin itu kan kita udah sampai ke token ya. Sini ini mungkin saya coba jalanin lagi yang kemarin. Bisa dijalanin. Oke. Nah, ini modelnya kemarin kita pakai yang 1.5 ya, yang flash. Itu untuk modelnya. Nah, di sini ini saya coba bikin baru ya. Tadi kemarin kita ada token. Nah, di sini kita coba gimana sih caranya kalau seandainya nanti itu kita pengen kasih ya outputan berupa audio ya dan juga PDF. Nah, sebelum masuk ke situ, di sini kita coba dulu yang kasus untuk konfigurasi parameter. Nah, di sini jadi kita bisa coba untuk konfigurasi parameter. Oke. Nah, untuk konfigurasi parameter di sini gimana caranya? Ya, ini mirip kayak yang sebelumnya ya. Misalkan di sini itu kita ya anggap aja inilah ya. Bisa ambil yang kemarin ya biar nggak nulis ulang dari awal. Oke. Nah, di sini kan ada sistem instruction ya. Kita pakai sistem instruction-nya tersebut ya. Terus nanti ya dari si sistem instruction-nya ya. Oke. Kan kita masukin sesuai sama ini. Nah, kita coba ambil responsnya. Nah, di bagian responnya ini nih ya. Jadi kan model generate konten ya. Nah, jadi generate konten apa yang mau kita tanyain di sini ya kan. Misalkan saya kasih pertanyaan
apa itu AI? Nah, kemarin kan gini doang ya kan. Nah, nanti ketika kita kasih pertanyaan tentang apa itu AI, ya, setelahnya di sini kita kasih lagi, ya, ada yang namanya generation config tadi, ya. Ya. Nah, untuk generation config-nya kita kasih ya GNI, ya, dot, ya, types-nya generation config. Ya. Ini dalam kurung. Nah, ini apa nih nilainya di sini ya untuk generation config-nya. Atau mungkin kalau kalian mau dipisahin dulu ya buat generation config-nya itu bisa juga sih. Ya, di atas ini misalkan kalian bikin dulu variabel generation config ya. Terus kalian bikin genai tab ya. Nah, ini misalkan ada apa? Temperatur ya kan. Temperaturnya kita kasih 2 ya. Ya anggap aja kita kasih 2. Ya, yang terlalu tinggi ya kan. Nah, terlalu tinggi kan dia halusinasi ya harusnya. Ini contoh aja. Kita kasih temperaturnya 2. Top K-nya misalkan berapa? 10 ya. Terus apa lagi? Top P-nya misalkan saya kasih 0,9 lah misalkan. Ya. Oke. Nah, ini tinggal saya masukin ke sini. Ini tinggal dihilangin. Ya. Sudah ya. Udah dapat responsnya tadi ya kan. Nah, nanti mungkin di sini kita simpen lagi ya. Respon resultnya. Kalau misalkan kita mau cek lagi tokennya berapa sih kalau misalkan setelah diginiin. Nah, ini sudah. Nah, bentar nih T-nya kelebihan ya. Oh, kita tanya apa itu AI ya. Ini jawabannya ya. Pemesanan bahasa NLP mengaktifkan komputer untuk memahami proses bahasa manusia. Ya, adalah bidang yang terus berkembang dan memiliki potensi mengubah ini. Nah, ini tadi kalau misalnya saya atur top P-nya sekian, ya, temperaturnya 2, top K-nya 10, ya. Coba kalau nggak saya kasih instruksi, top K-nya mungkin kita kasih kosongin gini dulu aja, ya misalkan. Nah, AI atau artificial intelligence kecerdasan buatan ya kan singkatnya AI. Nah, kan jadi kayak apa ya, kayak kurang enak gitu buat dibacanya ya kan. Singkatnya AI adalah simulasi proses berpikir dan pembelajaran manusia oleh komputer. Berikut ada beberapa hal penting tentang AI, tidak punya kesadaran, tergantung pada data, terus berkembang ya kan. Nah, ini kan sebenarnya agak-agak ngaco ya di sini. Ya. Nah, ini tadi karena temperatur di sini. Jadi temperaturnya berpengaruh banget. Biasanya berapa sih temperatur? Biasanya ya tengah-tengah ya. Antara 0 sampai 2 kan tengah-tengahnya 1. Jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Ya. Nah, itu untuk temperaturnya tadi ya. Oke, banyak manfaat. Itu dari sisi temperatur ya. Nah, kalau top K, ya ini juga berpengaruh ya tadi. Kita bisa ngatur juga top K-nya mau berapa sih? Kan 10 ya kan. Ya. Jadi kalau misalkan kita jalan berulang kali, nah mungkin ada kecenderungan agak-agak mirip sedikit ya. Kalau misalkan kita kasih 10, karena kan 10 kan masih kecil ya. Mungkin kan bisa kasih 60 ya atau 50. Biar nanti variasinya lebih banyak lagi. Ya.
Nah, ini kan lebih agak bagusan dikit ya. Tadi pas saya kasih top K-nya 10, ya ada lumayan lah. Nah, misalnya kita tambahin top P-nya 0,9. Terus ada lagi tadi ya, max output token. Nah, misalkan kita coba gini aja. Misalkan tambahin prompt-nya jelaskan dalam satu kalimat. Oke. Mereka satu kalimat nih. Nah, nanti di sini ya, kita bisa kasih misalkan max output tokennya berapa ya. Ini kandidat ini nggak digunain ya. Nah, kalau misalkan kita atur max output tokennya terlalu kecil, misalnya 10 doang, ya udah ntar dia nah, jadinya kayak gini, kayak kepotong. Itu max output tokennya. Kalau nggak kalian atur ya biasanya sih nggak kita atur ya, max output token tuh jarang kalau di sini. Paling yang temperatur, top K dan top P. Oke. Jadi ini default ya. Kalau defaultnya berarti dia sesuai sama responnya ini maksimumnya berapa atau tokennya tersebut. Kalau ini kan kita batasin ya sebenarnya. Yang seharusnya misalkan sampai 1000 token kita batasi 10 ya kan. Jadi kayak kepotong kayak gini. Nah, itu mas token ya. Ntar ada juga sebenarnya stop sequence ya. Ini juga sebenarnya jarang nggak digunain juga ya. Atau bahkan jarang. Karena kalau di dalam stop sequence-nya ini ya, kita kasih stop sequence misalkan ini kan menciptakan mesin ya kan. Nah, mungkin saya tulis sampai ke komputer. Jadi kalau udah ada kata komputer, ya dia bakal berhenti misalkan. Oh, oke. Adalah bidang ilmu. Udah itu doang. Karena tadi kita udah atur ya kan, kita batasin masa tokennya atau stop sequence-nya. Jadi kalau ada kata komputer dia ke stop komputernya nggak muncul nanti. Nah, itu stop sequence. Tapi ya ini tuh biasanya nggak kita gunain ya. Yang digunain top K, top P sama temperatur ya. Ingat ya tadi temperatur jangan terlalu tinggi ya dan jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah ya seperti kayak ini misalkan ya. Ya. Nah, mungkin kalau kita jalanin lagi ya kurang bervariasi ya. Itu contoh aja ya. Jadi biasanya di sini tuh kisaran mendekati 1 ya, top K ini bisa 10 atau lebih ya. Ini puluhan ya biasanya. Untuk top K, top P biasanya juga cenderung mendekati 1 atau 0,9, 0,8 ya. Itu untuk top P-nya. Oke, itu eh, contoh pengaturan yang bisa kita atur untuk modelnya nanti ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya di sini kita bisa lagi coba untuk kasih ya safety setting. Nah, sebelum safety setting di sini kemarin kan sebenarnya udah ada contoh juga ya prompt yang di pertama ini. Bentar. Nah, ini kalau kalian mau uji coba yang it's yang kasus COT ini ya kan ini bisa sebenarnya. Ya, jadi paling kita coba salin yang di sini. Ini sebenarnya kalian ada juga ya, kalian bisa searching aja prompting teknik. Ini saya ngambil referensinya dari sini. Prompting buat .ai ya. Nah, ini ada yang namanya nanti itu chain of thought. Nah, ini dari sini. Ya, cuman dipakai bahasa Inggris tadi ya. Nah, ini udah saya coba translate ke bahasa Indonesia. Nah, jadi kita dari sistem instruction-nya ini bisa coba kasih ya untuk instruksinya nanti. Ya, contohnya misalkan di sini kita ambil ya kan. Instruksinya adalah nilainya itu dari yang ini. Oke. Nah, ini udah kita kasih instruksi ini ya. Nah, nanti untuk modelnya kan dia akan menjawab ya pertanyaannya tersebut. Mungkin kita tinggal ya. Nah, udah tinggal ambil yang generate content.
Anggap aja saya konfigurasinya sama ya, untuk yang generation config-nya, sama kayak yang di atas. Jadi nggak dibikin ulang lagi, tinggal ambil variabelnya aja. Nah, udah tinggal di responnya ini dicetak. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini mirip nih, ya. Misalkan saya kasih pertanyaan, Jaka memiliki 23 apel. Ya, ya. Ini contoh yang kemarin ya, kalau misalnya kita aplikasikan ke instruksinya, ya caranya gitu. Jadi masukin ke instruksinya nih yang example-nya. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, jadi dia bisa jelasin langkah-langkahnya tadi. Oke, itu contohnya tadi. Nah, selanjutnya lagi di sini kita bisa coba apa namanya? Safety setting ya. Nah, untuk safety setting ya. Di sini itu kita atur di dalam prompt-nya. Jadi ini ada contohnya juga ya. Contohnya seandainya nih misalkan kita kasih uh, prompt yang agak-agak ini ya. Agak-agak apa sensitif misalkan. Ya, ini contoh aja ya. Maaf. Orang-orang misalkan kulit orang-orang kulit putih ya. Oke. Adalah pencuri misalkan ya. Dan harus diusir ya dari negara Indonesia misalkan. Ini promnya. Ya. Dari sini kan sebenarnya kita udah kelihatan ya, wah ini kan kalimat yang sensitif ya. Ya. Kalau misalkan kita coba generate, coba kalau kita lihat responsnya gimana. Nah, dia akan ngasih tahu saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ya, rasisme tidak dapat ditolerir ya kan dan tidak pantas untuk ya generasi seluruh kelompok orang. Ya. Ini contoh aja ya. Ya. Nah, jadi modelnya akan ngasih tahu. Jadi sebenarnya ini udah ada safety settingnya ya, defaultnya tuh udah ada ya. Jadi udah disaring tuh. Kalau seandainya nih nggak kita atur, ya, contohnya misalkan inilah kan baru prompt saya kasih di sini safety settingnya ya. Nah, safety settingnya nanti di sini itu mesti kita coba ya import ya terlebih dahulu. Nah, importnya apa di sini? Ini dari from generative AI. Nah, di sini kita ambil type-nya. Jadi ada harm kategori ya, sama harm block threshold. Ya. Nah, di sini untuk kategorinya ya, nah ini udah langsung muncul ya. Ada tadi kan ada seksual ya kan. Nah, toxic ini sebenarnya kita nggak bisa langsung ini. Jadi dibatasin sama si apa Google-nya. Jadi paling kita ada kategorinya itu yang di sini itu nih ya, harassment. Terus di sini sama yang tadi itu hate speech ya. Ya, ini ya. Terus ada lagi dangerous content. Ini bisa kita tulis juga. Hmm. Nah, ini dangerous content.
Oke. Sama seksual ya. Tadi yang seksual expect. Nah, ini kan kalau kita nggak kasih blokir ya. Ini. Kalau kita kayak nggak kasih blokir kayak gini ya kan, jadiin kenan, gimana respon? Nah, oh perlindungan data di sini enggak sih ya, adanya cuman lebih ke hate speech tadi seksual ini sama dangerous, lebih ke situ ya buat pengaturannya. Kalau perlindungan data ya paling pas pengembangan aplikasinya nanti ya. Ya. Oke, jadi kayak misalkan di dalam aplikasinya, kalau misalkan ada kita butuh orang registrasi dulu ya ketika menggunakan aplikasinya tersebut, ya kan. Nah berarti kita mesti kasih nih ya kan ketentuan buat perlindungan datanya tadi. Ya. Jadi di sini tuh nggak ada ya kalau buat perlindungan data di safety setting itu nggak ada buat pengaturannya. Nah ini kan jadinya pernyataanmu itu salah ya dan tidak pantas misalkan ya. Nah coba kalau saya atur bikin modelnya itu ini ya. Saya langsung gini ya. Terus ya langsung gini nih. Ya, bisa nggak? Saya tidak setuju ya kan? Atau lebih parah lagi ya kan? Ya, kulit hitam misalkan ya. Pencuri atau pembunuh misalkan. Nah, ini kan udah lebih ini masih keluar nih karena kita bloknya nan. Coba kita atur ke blok nya ini ke apa ya? Low and above ya. Terus yang di sini yang sama juga ya. Nah ini dangerous enggak. Yang apa aja gini. Gimana? Bisa nggak dia respon? Ya ini masih bisa ya. Ya, tuh. Nah nanti kita bisa juga cek respons kandidatnya. Misalkan di sini kita ambil kan teks kandidat. Oke, nah ini probability-nya dia masih dianggap negligible ya di sini. Kalau berdasarkan probabilitas dari kata-kata ini, ya. Ya. Oke. Jadi ini bisa kita atur. Yang amannya sih ya sebenarnya tadi mendingan ke low ya sama above. Ya, ini yang lebih amannya ya. Ya. Oke. Kalau kalian semua di sini ya mungkin jadi bisa bisa merespon cuman paling kayak tadi ya ada pertanyaan apa ada pertanyaan lagi ada statement-statement yang ngasih tahu bahwa itu tergolong rasis dan lain sebagainya. Oke. Itu contoh aja ya. Jadi kita bisa ngatur kira-kira safety testingnya maunya seperti apa ya. Ini bisa juga nanti kalau misalkan mediumnya gimana ya kan tinggal disesuaikan aja di sini misalkan mungkin blok ketika medium and above ya. Ya. Coba kalau misalnya kata-kata teroris misalkan teroris ya. Nah ini nih pas ada kata-kata teroris kok tadi dia masih dianggap negligible ya. Ya. Walaupun ada kayak rasis yang di istilah kulit hitam ya. Oke. Tapi kalau di sini orang-orang kulit hitam adalah teroris, langsung ke istilah teroris di sini. Langsung muncul. Invalid operation as context. Content valid part ya. Ini kalau kita lihat ya respons kandidatnya. Nah, ini ya
harassment-nya medium, hate speech medium, ya. Ini ada 2 ini nih, ya ya tuh. Karena tadi kita ngatur di bloknya ini, di sini, ya, oke. Kan kita ngambil bloknya low and above ya kan, berarti, low, medium, sama high itu bakalan diblok ya, ya, ya. Jadi ya hanya bisa mengeluarkan yang negligible doang, ya. Nah, di sini karena dianggap sebagai medium ya, kalimat yang tadi ada kata-kata terorisnya ini ya kan. Nah, tuh, makanya dia nggak bisa keluar nih responsnya tadi. Ya. Kecuali ya tadi mungkin kalau di sini dijadikan ke none ya. Ya itu contoh aja ya. Jadi sebenarnya di default-nya ini udah diblok saya sama dia, default-nya ya. Ya, jadi kalau seandainya nanti kalian kasih, pertanyaan-pertanyaan yang ini ya itu mungkin nggak bisa ya. Tapi kalau kalian mau tetap dia bisa ngeluarin suatu output ya, kalian bisa atur tadi ke none. Oke, itu contoh dari, efek kalau misalkan kita kasih suatu prompt ya, yang dia itu udah tergolong hate speech ya, dan juga, harassment ya. Oke. Nah, selanjutnya lagi selain safety setting ya, untuk pengaturannya tersebut ya, di sini kita bisa juga atur lagi misalkan apa ya, katakanlah di sini itu saya coba kasih lagi ya, untuk yang ini deh namanya ini ya, multi turn ya, conversation. Jadi ada beberapa giliran ya untuk pesannya. Nah, gimana nih kalau yang multi turn di sini? Misalkan saya define dulu lah modelnya, saya menggunakan yang ini. Kita nggak pakai ini misalkan, ya. Nah, pesannya gimana? Nah, ini misalnya saya atur ya, untuk, message-nya ya, di sini kita kasih kayak semacam list ya, yang isinya ada dictionary. Ya, rule-nya misalkan ada, user, nah ini part-nya ya. Part-nya apa? Misalkan di sini ya, mungkin di sini kita jangan apa itu EL lah, misalkan jelaskan, apa itu komputer ya, kepada anak kecil ya, anak kecil ya, misalkan, oke. Nah, nanti di sini responsnya del generate message. Ini konten ya. Kalau kita mau lanjutin percakapannya ini bisa nih. Oke. Jadi kita akan melanjutkan percakapannya itu dengan bikin pesan-pesan baru. Jadi dari sini kita append ya. Append, oke. Nah, nanti rule-nya apa? Misalkan di sini kan tadi kan udah dapat ya hasil respon dari si modelnya ya. Berarti ini model dulu. Jadi kita kasih tahu. Nah, respon teksnya ini adalah respon dari model. Yang di sini ya, yang teks ini kan respon model. Kita append. Nah, jadi setelah yang user masuk ke model ya. Nah, habis si model kita tambahin lagi ya kan, pesan baru. Nah, nah, misalkan kita jelaskan apa itu komputer kepada anak SMA misalkan. Uh, orang kuliah misalkan, orang kuliah misalkan. Anggap aja kayak gini. Ya. Udah, kita coba lihat ya, hasil responsnya gimana.
Nah, ini kalau misalkan asumsi kayak orang kuliah tadi, ya ini lebih panjang ya, untuk pesannya tersebut. Nah, barulah di sini kita bisa lanjut lagi ya, misalkan kita pengen, apa, ke audio. Nah, ini udah ada saya sediakan audio. Ini sebenarnya dari Google-nya sendiri udah menyediakan ya, contoh-contoh buat audio. Nah, contohnya misalkan di sini kita kasih audio. Nah, gimana kalau audio ya? Kita kasih inputan audio. Seperti biasa kita define dulu ya kan URL-nya apa. Oh ya, ini mungkin kalau kalian mau nyoba, ini saya share URL-nya tadi. Itu di Google juga ada. Kalau kalian searching di internet juga sebenarnya nanti muncul ya. Oke. Nah, di sini mungkin saya coba hilangkan terlebih dahulu. Oke. Dari URL-nya kita coba download menggunakan widget ya. Widget ya. Ambil dolar ya. URL. Nah, kita ambil outputnya nanti itu akan kesimpan ke namanya audio ya. Atau mungkin kalian bisa kasih sampel, ini sama aja. Sampel MP3. Hmm. Oh ya, ini bentar. Ini dipisahin aja lah, misalkan. Oke, ini udah ke-download ya audionya tadi. Terus gimana caranya? Nah, jadi di Gemini itu dia juga ada menyediakan yang namanya file API. Jadi kayak kalian ada data nih. Nah, datanya itu akan kesimpan ke cloud-nya dari yang disediakan oleh Gemini. Nah, jadi kita bisa define misalkan pakainya itu Genai ya, upload file. Dia akan kesimpan nih ke Gemini. Dan ini bertahan selama 2 hari ya. Kegunaannya apa? Kegunaannya kalau seandainya file kalian ini kegedean ya size-nya, itu bisa diproses oleh modelnya tersebut. Misal sampai kalau nggak salah dia sampai 200 GB ya, itu bisa. Ya. Nah, ini dia nyediain API-nya tadi. Ya. Nah, buat memproses data yang cukup besar tadi ya, atau bahkan besar banget ya, itu bisa. Ya. Oke. Ini sebenarnya nggak perlu terus ini bisa juga ya. Kayak gini aja. Nah, nanti dari filenya tersebut, ya ini kan udah kita define untuk filenya, kita bikin prompt-nya. Nah, misalkan prompt-nya ini adalah jelaskan, ya, atau buatlah ringkasan ya, dari audio tersebut ya, misalkan. Ya. Nah, ininya ya urutannya nanti generate content ya. Sama juga cuman di sini kan kemarin kan pakai list ya. Ini sama juga kayak gini. Jadi kita kasih prompt-nya dulu apa, baru di sini itu filenya. Jadi gini ya, di dalam sebuah list. Nah, kalau kemarin kan gambar ya kan, ada gambar terus sama filenya ya kan. Nah, ini kita simpan pakai file API. Jadi Gemini itu dia menyediakan yang namanya file API. Oke. Ini lumayan agak lama ya. Karena di sini itu durasinya kalau nggak salah 49 apa 30 menit gitu buat audionya. Nah, ini. Ya. Oke. Itu contoh kalau misalkan kita pengen modelnya ini bisa menganalisis audio ya. Nah, tokennya berapa? Ya, tokennya tinggal pakai model ini aja ya. Misalkan mau cek nih, tokennya bisa dibilang lebih gede ya, audio.
Model count token ya, dari respons teksnya tadi. Nah, kalau respon teksnya ini kan dapat kisaran 375. Nah, kalau audionya sendiri gimana? Ya, langsung aja your file. Tuh. Ini dari audionya tadi nih, ya. Ada 83.552 token. Ya karena tadi ya ini panjang sebenarnya nih. Lumayan panjang audionya. Oke. Nah, itu contohnya ya kalau misalnya mau mengolah audio. Nah, ada lagi misalkan kita menggunakan ya Py. Nah, ini buat PyDoc ya. Ini sebenarnya udah ada, saya nggak perlu install. Tapi kalau misalkan kalian mau install ya instalasinya pakai ini. Nanti kalau udah terinstalasi, ya di sini kita coba panggil from PyDoc import audio segment. Nah, dari audio segment ini kita bisa saring lagi. Oh, ini kayaknya mesti download lagi nih. Nah, soalnya ada tanda kayak gini. Nah ini udah aman. Oke, jadi dari file MP3-nya tadi, ya kita bisa coba mau kalian export, ini sebenarnya bisa juga, cuman kita nggak pakai export ini. Nah, kita langsung dari sound-nya ini ambil. Jadi kayak kita slicing ya, atau kayak kita potong, ya potong hanya 10.000 ya, misalkan ya, atau 10 detik ya, 10 detik yang awal yang diambil datanya. Oke, nanti bisa kayak gitu. Nah, kalau pengen diproses gimana ya kan dari datanya. Kan kalau 10 detik kan ya pendek ya. Tadi kan panjang tuh, agak lama. Nah, ini bentar, kita coba proses dulu. Nah, ntar di sini keluar. Kan cuma 10 detik. Ya. Nah, responsnya ya. Promnya kita pakai sama yang ke di atas itu bisa ya. Nah, cuman paling yang di sininya ini bisa kita kasih keterangan. Nggak langsung gini aja nih ya. Jadi ntar di sini itu bentuknya dictionary ya. Tambahin mime ya, mime tab-nya. Audionya di sini kan MP3 ya. Ini sesuai sama filenya nanti ya. Misalkan kalau audio ya berarti kita kasih type-nya itu MP3 misalkan ya kalau buat audio MP3. Ya. Jadi sesuaiin audionya apa. Nah, datanya dari yang sound-nya tadi. Ya diekspor ya. Bisa tambahin format MP3 gini atau ini kosong gini aja. Oke juga ya. Tambah read. Ya. Oke. Nah, nanti kalau udah tinggal dijalanin di sini. Lebih cepat kan? Karena tadi ini udah kita potong ya, cuman 10 detik awal doang. Pidato presiden tentang keadaan apa nih serikat disampaikan kepada sidang gabungan ini. Nah, kenapa pakai bahasa Indonesia? Karena tadi ya saya kasih promnya bahasa Indonesia. Sebenarnya ini pakai bahasa Inggris ya audionya. Ya, jadi dia menyesuaikan ya terhadap promnya. Oke. Dan juga tadi kan ada instruksi ya. Ini kan dia terhubung ke model-model di atas ya. Kan kalau mau ini lagi di define lagi ya kan modelnya kayak gimana. Ya. Oke, itu untuk audio. Kalau buat PDF gimana? PDF nanti mirip-mirip juga kayak di audio ya. Jadi kita bisa gunakan
Ini buat download-nya kita bisa URL ya, kita ambil lagi. Nah, ini sampelnya dari yang ini. Sama nggak nih? Sama lah. Bener. Terus di sini ada PDF ya. Nah, nanti dari PDF-nya tersebut ya, kita coba proses. Prosesnya gimana? Ya ini sama ya. Kita mesti upload ya. Bisa coba upload. Jadi ini mungkin samain kayak di atas aja ya, biar nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Mana tadi? Nah, ini kan dia your file, Genai, upload file, path-nya ini. Ya. Nah, nanti di sini ya. Nah, namanya apa tadi ya kan? Sample.pdf ya. Ya. Nah, selain ke path sebenarnya nanti bisa juga kan kasih yang namanya display ya, display name-nya apa. Nah, display name ini buat penamaan ya. Misalkan saya kasih doc apa dari Google ya, di app misalkan. Nah, nanti di sini kita bisa cetak juga ya. Print file ya. Nah, di sini filenya itu misalkan ini ya. Kita kasih your file ya. Nah, jadi di your file-nya ini ada display name ya. Sama nanti URL-nya ya. URL dari filenya tersebut misalkan kita kasih ya, kalau pengen tahu ya dia kesimpannya kemana sih di dalam linknya ini ya, di Google-nya. Oh, sorry. Di sini bukan URL ya. URI ya. Oke. Nah, ini linknya. Dia kesimpan ke sini ya. Generative language. Nah, udah kesimpan, ngapain lagi ya kan? Ya, kayak di sini kalau misalkan kita mau verifikasi ya kita bisa pakai get file ya. Misalkan kita tambahin file ya, Genai, terus get file ya. Nah, filenya ini name-nya ya, di sini name-nya itu your file.name misalkan. Oke. Nah, udah ya. Terus nanti kita coba cek filenya. Atau file name display bisa juga. Nah, ini yang lebih detailnya. Kalau kan mau spesifik ya bisa ya, tinggal file dot apa dot display name kah atau apa. Nah, kan kelihatan nih di create-nya kapan, expired-nya kapan. Ya. Ya. Pokoknya 2 hari lah rentangnya. Kayak misalnya sekarang tanggal 8 berarti tanggal 10-nya nih ntar otomatis akan hilang di sini. Nah, oke. Nah, nanti modelnya sama juga kayak model kita bikin Gemini dulu, terus tinggal responsnya. Ya. Nah, responnya dari model dot generate content. Boleh ya. Sampel filenya apa ya kan tadi kan kita udah ada ya sampel filenya atau pakai nama your filenya tadi. Itu bisa. Nih, file ya. Terus di sini kita minta buatan ringkasan dari dokumen tersebut ya, misalkan kayak gitulah kata-katanya.
Nah, ini agak lumayan ya kalau PDF-nya. Jadi datanya ini sebenarnya sampel PDF-nya tentang Gemini ya, keterangan. Nah, itu kalau tadi ya kita pakai apa? File API. Nah, nanti dari file API juga kita bisa lihat nih ya list file yang ada. Ya, jadi misalkan kita ambil in Jenai list file ya. File name display sama kurinya ya. Tuh gini deh. Kita pakai formatting string file name display titik 2 ya gini aja. Nah, hapus lagi. Sini kasih file dot query. Ini yang kesimpan ada berapa aja. Nah, ini ada beberapa ya yang udah kesimpan di dalam file API yang disediakan Gemini. Jadi saya udah coba beberapa ya sebenarnya sampel yang dimasukin ke situ. Nah, kalau mau delete, ya ini bisa juga ya. Kalau misalnya kita nggak mau nunggu selama 2 hari, ya bisa juga langsung aja di delete. Tinggal panggil Genai delete file. Oke. Name-nya, your name filenya apa. Terus ntar dicek lagi. Berarti kan ini kan yang terakhir tadi ya, file yang baru. Lagi. Sudah berkurang ya. Oke. Itu contohnya saja ya untuk menghapus filenya tadi. Jadi bisa dicek dulu ya kan, kalau pengen cek pakai get file ya kan, name-nya apa atau mungkin dari sini udah kelihatan ya kan. Nah, tinggal dihapus nih buat penamaan tadi. Oke. Terus nah, selanjutnya lagi apa lagi? Ini kan ada PDF. Nah, yang embedding. Nah, ini nih yang tadi bisa buat klasifikasi, sentimen analisis ya. Dasar dari embedding. Ya. Nah, untuk embedding ya, di sini itu kita mesti pakai modelnya ya. Tadi kan yang paling awal tuh ada model itu nggak bikin looping lagi deh. For m in ya, Genai, terus kita panggil dot list model ya. Nah, mungkin kalau pengen spesifik kasih kondisi di sini if embed content ya. Ya. In support generation method. Ini spesifik ya untuk modelnya tersebut. Nah, ini ada 2 ya, ada embedding 001 ya. Oke. Nah, katakan kita mau pakai embedding 001. Nah, untuk embedding ini sebenarnya di sini Google juga udah ada ya. Kalian coba embedding dari situs Google ini sebenarnya udah ada juga embedding di sini. Ya. Tadi kan ada ya semantic similarity, classification ya. Atau mungkin kita bisa coba telusuri ya untuk kasus yang dokumen search ya, dokumen. Oh ya, tadi kan udah ada linknya ya. Search embedding. Nah, ini notebooknya sebenarnya udah ada juga di sini. Jadi tinggal dibuka, ya ini bisa kalian lihat.
Oke. Ini untuk linknya ya. Kalau kalian mau coba-coba nanti buat clustering, klasifikasi itu bisa juga. Di sini udah disediakan juga nih ya, udah enak di sini. Ini ada buat klasifikasi pakai neural network atau apa nih? Scikit-learn di sini ada Scikit-learn. Bikin modelnya. Ini ada juga nih ya. Classification embedding. Ini kan pakai neural network nih. Kalau tadi dokumen search-nya di sini ya untuk dokumen search. Kalau intro embedding di sini juga ada. Ya, apa sih itu embedding ya? Tadi kan ada saya singgung. Intinya adalah embedding ini adalah buat mengubah teksnya ke dalam bentuk vektor ya atau numerikal ya. Nah, tujuannya untuk melihat kemiripan ya antara suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Jadi kalau misalkan kalimatnya tersebut ada kemiripan, maka nilainya ya, hasil embeddingnya tersebut akan cenderung mirip ya. Ya. Jadi kita bisa melihat relationship-nya ada hubungannya enggak ya berdasarkan nilai embeddingnya tadi. Ya. Atau kenapa kita bisa menggunakan embedding. Jadi beda sama hanya sekedar pakai one hot encoder ya. Itu agak berbeda ya. Karena di sini dijadikan ke dalam vektor numerikal ya. Nah, contohnya gimana ya? Misalkan di sini sebenarnya dicontoh juga ya. Task step-nya retrieval dokumen ya. Kontennya apa? Nah, ini yang pengen kita coba apa? Embedding-nya tadi itu konten ini ada what is the meaning of life ya modelnya. Nah, ini di-define di modelnya tadi. Ini contoh aja ya. Contohnya kita coba salin sini. Modelnya pakainya yang ini ya. Misalkan kita pakai embedding 01. Nah, modelsnya kurang. Models. Nah, ini hasil dari embeddingnya tadi. Jadi potong ini sebenarnya panjang ya, tapi dipotong ya untuk mengambil beberapa values aja. Ya, jadi dari nilai ini akan di embedding ya. Nah, cara gunanya gimana? Nah, ini kan cuma sekadar ngeliat doang ya. Hasilnya kayak gimana sih yang udah berubah ke numerikal dari teksnya tersebut ya kan. Nah, kalau pengen tahu efeknya, di sini kita coba yang di dokumen search-nya ini. Ya, kegunaannya tadi embedding. Jadi di dalam dokumen search-nya ini ada beberapa yang nantinya kita gunain ada text wrap ya. Nampai sama pandas ya. Markdown ini sebelumnya udah ada ya. Udah di define pakai yang contoh code sebelumnya. Ya. Nah, paling ini. Ini untuk embeddingnya nanti. Dari embeddingnya tersebut ya, model ini kan tadi kan udah ya, kita udah tahu modelnya. Tadi ada beberapa, ada 2 ya untuk embedding. Ini contoh buat embeddingnya tadi. Ini sama kayak yang sebelumnya sebenarnya. Cuman ini teksnya lebih panjang aja ya. Kan sampel teksnya dimasukin ke konten. Tadi kan kita langsung ditulis di kontennya nih. Ini sebenarnya sama aja. Bedanya yang di sini lebih panjang ya. Terus ada lagi title-nya di sini, kalau di sini embedding of single string ya. Kalau ini kan ada beberapa. Ya. Ini title-nya the next generation of AI for developer and Google Workspace. Ya, kalau pengen tahu aja ya. Tuh, embeddingnya. Main panjang ya. Nanti ya kita bikin embedding database di sini. Jadi ini anggap aja ada beberapa dokumen ya yang disusun ke dalam bentuk dictionary. Ya, jadi ada title, konten, dokumen pertama, dokumen kedua, dokumen ketiga. Nah, dari dokumennya ini nanti kita coba lakukan analisis ya. Bisa di sekumpulan dokumennya ini. Ya. Ada 3 dokumen nih, kita gabungin, terus nanti dijadikanlah ke data frame.
ya pakai PD data frame dokumen. Oke. Nah, kenapa di sini dijadikan data frame? Tujuannya sebenarnya buat mempermudah ya. Jadi kalau misalkan kita hanya kayak gini aja kan mungkin kayak agak sulit gitu buat ngebayangin ngelihat hasilnya ini panjangnya kayak gimana teksnya ya kan. Nah, kalau dijadiin dokumen ini sebenarnya udah lebih enak lah, lebih rapi lah gitu. Ya ada title sama teks. Nah, teksnya ini nanti kita embedding ya. Nih perintah fungsi buat embeddingnya tadi. Gen I embed konten model. Nah, kontennya apa? Kontennya ya teksnya ya kan. Titlenya ya dari data frame titlenya tersebut ya. Ya, nanti akan di embedding. Nah, embeddingnya kita simpan ke dalam kolom baru. Jadi ntar ada kolom baru di sini. Ya. Nah, ini makanya ini udah lebih kompleks ya. Kalau tadi kan hanya sekedar, oh ada file PDF, audio, terus kita masukin promnya ya kan. Nah, ini kalau pengen lebih baik lagi ya sebenarnya mesti di embedding ya. Apalagi kayak kita pengen melakukan analisis dokumen ya, dan dokumen itu lumayan panjang ya kan. Ya. Oke, ini teksnya, ini hasil embeddingnya. Nah, setelah di embedding, ngapain lagi? Nah, ini ada dokumen search with Q&A. Ya. Ingat tadi ada retrieval query sama dokumen. Dokumennya ini buat nunjukin ya bahwa teksnya itu adalah sebagai dokumen ya yang akan di search. Kalau query ya ini kayak inputannya ya, sebagai query-nya atau sebagai pertanyaannya tersebut. Nah, apa yang mau kita tanyain ya? Ini kayak prompt-nya lah istilahnya, query itu kayak prompt-nya. Nah, task step-nya ingat pakai retrieval query. Ya, jadi embed content retrieval query. Jadi berbeda ya antara isi dokumen ya. Kalau isi dokumennya pakai retrieval dokumen, kalau untuk pertanyaannya ya atau input kayak prompt-nya tadi ya yang akan kita tanyakan itu pakai retrieval query. Ya. Nah, itu untuk kasus tadi. Ya. Kontennya dari task step-nya ini. Ya. Nah, nanti ini kan udah dapatnya request-nya. Dari request-nya tersebut dihitung lagi. Nanti ada kayak perhitungan ini ya, dot product. Ya. Ya. Nah, tujuannya apa? Ini tujuannya buat menghitung kemiripannya. Ya, antara dokumen tersebut ya sama query. Ya, how do you save gear in the Google Car? Ya. Jadi dia akan menyesuaikan kemiripan dari yang di sini sama yang ada di dokumen. Nah, ini pakai perhitungan menggunakan dot product. Perkalian dot product. Nah, mungkin kalau misalkan kalian pernah belajar matematika ya kan ada perkalian dot product. Ya, bisa pakai itu. Ya. Makanya kalau misalkan mau belajar AI ya sebagusnya sih ya kalau tahu dasar dari ini ya matematika untuk perkalian dot product. Ini malah copy lagi. Bentar. Ini yang fungsi buat melakukan perhitungan dot productnya tadi. Ya, buat melakukan search-nya. Nah, dia akan menghitung jarak antara query dan setiap dokumen di dalam data frame menggunakan dot product. Nah, jaraknya berapa? Ya. Setelah dilakukan perhitungan jarak di sini ya, baru kita bisa find best passage ya, query dan DF-nya. Yang mana sih nih yang dia itu misalkan berdekatan jaraknya atau ya bisa kita artikan mirip ya. Nah, ternyata jawabannya ini. Ya, your Google Car has an automatic ya transmission. Ya. Itu dokumen search ya. Oke. Jadi kita kasih query, nanti query-nya di embedding, dokumennya juga di embedding, jadi kedua-duanya akan di embedding. Nah, setelah di embedding dilakukan perkalian dot product. Ya. Oke.
Nah, ini ada lagi ya kan, ini buat Q&A application. Ya. Ini sebenarnya tinggal bikin fungsinya ya. Ini ada relevan usage-nya ya kan, di replace. Jadi ntar kita akan mereplace tanda petik yang satu dijadikan kosong ya. Terus new line dijadikan spasi ya. Ya. Prompt-nya apa di sini? Nah, ini buat prompt pertanyaannya nanti. Oke. Itu buat Q&A ya. Main panjang kan? Nah, kalau mau lebih sederhana lagi sebenarnya ada lagi pakai Langchain ya. Langchain itu bisa dibilang mempermudah kita lah. Jadi ada suatu framework yang bisa mempermudah kita untuk melakukan proses seperti ini buat bikin Q&A misalkan ya, atau buat analisis dokumen dan lain sebagainya, itu bisa pakai yang namanya Langchain. Ya. Ada Langchain, ada ChromaDB ya. Jadi ntar habis menggunakan Langchain-nya ntar kita ada embedding juga ya. Jadi sebenarnya di Langchain itu dia menggunakan fungsi-fungsi dari Gemini-nya ini ya kan. Ya. Cuman nanti untuk fungsinya lebih mudah gitu ya buat penggunaannya ya. Ya. Nah, itu bisa pakai yang namanya Langchain. Kalau ini kan istilahnya ya kita bikin fungsi sendiri ya kan buat mengolah datanya tadi. Nah, kalau pakai Langchain dia udah ada beberapa fungsi yang mempermudah kita ya untuk bikin kayak Q&A tadi ya, atau buat melakukan summary dokumen ya dan lain sebagainya. Itu bisa pakai Langchain. Oke. Kalau seandainya bikin fungsi sendiri ya. Nah, query-nya dari mana? Query-nya ya dari yang question sebelumnya ya. Relevan passage-nya ya kan. Nah, ini kayak instruksinya di sini. Bagian yang relevannya apa di sini? Kalau ini kan dia buat membersihkannya aja ya. Nah, ini kan prompt-nya jadi kayak gini. Nah, ini prompt-nya nih. Question-nya apa ya kan? Ini tadi yang sebelumnya. Nah, bagiannya di sini ya kan. Nah, ini yang tadi dari hasil find base passage-nya tadi. Ya. Nah, itu dokumen search ya. Jadi setelah dapat find base passage-nya, barulah di generate lagi nih. Ya. Okay. Buat ngedapatin answernya. Jadi ini beda. Kalau tadi itu masuknya ke embedding semua, kedua-duanya tadi ya. Dari dokumen, terus dari query-nya itu di embedding dulu semuanya ya kan. Terus dihitung ya kan kayak semacam distance-nya, jaraknya yang berdekatan itu yang mana katanya tersebut. Oh, ternyata yang berdekatan tuh ada yang di kalimat ini. Ya. Nah, setelah dapat kalimat yang berdekatan tadi ya kan. Nah, kita ambil kalimatnya tersebut ya kan dijadikan sebagai passage-nya. Question-nya ya tetap sama kayak sebelumnya ya kan. Nah, answer-nya apa? Ya, toh. Ini jadikan sebagai prompt-nya tadi. Ya. Nah, ini kalau kayak manualnya ya, kita bikin fungsi sendiri. Nah, nanti dari answer-nya ya ini sebenarnya udah dapat ya. Answer kalau gini kan udah itu. Oke. Nah, itu dasarnya ya. Ya, tuh. Ketika melakukan yang namanya dokumen analisis. Ya, jadi embedding dulu ya. Habis di embedding nanti kita ada proses ya untuk menghitung distance-nya, habis menghitung distance-nya baru nanti masuk lagi ke model Gemini-nya ya untuk ke prompt-nya tadi. Itu kalau pakai itu ya. Kalau pakai Langchain itu sebenarnya lebih mudah ya. Cuman mungkin di sini saya nggak singgung ke Langchain. Kalian bisa coba cari aja referensi tentang Langchain, itu bisa dibilang lebih mudah dibandingin cara kalian bikin fungsi satu-satu kayak gini. Karena dia udah disediakan suatu fungsi ya. Gitu. Oke, itu untuk melakukan yang namanya dokumen search
ya. Nah, di sini kita bisa coba ke cloud-nya ya. Ini kalau kalian mau coba ke cloud, jadi ada 2 cara, ada 2 opsi yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkan model ya, pakai, AI dari Google. Kalian bisa pakai Vertex AI ya, bisa juga pakai yang Google AI Studio. Google AI Studio tadi kalian pakai API key ya, yang kalian define di awal-awal ya. Itu kalau misalkan kalian menggunakan, Google AI Studio. Mana nih paling awal banget nih, nah pakai ini ya. Nah, kalau kalian nggak pakai, Google AI Studio, kalian bisa pakai Vertex AI. Nah, kalau pakai Vertex AI ini berbayar. Nah, makanya kemarin kan sempat saya, wajibin ya buat ngikutin ini ya, kalian usahakan udah daftar yang di Juara GCP biar kalian bisa gunain tools-tools yang ada di sini. Nah, sebenarnya ini ada juga, lab yang gratis di sini, no cost ya. Ini mungkin linknya saya share ya ke kalian, heeh, atau link dari course-nya tadi. Ini bisa kalian coba ya, ini gratis. Tapi nanti ada juga beberapa lab yang berbayar, ya. Nah, caranya gimana kalau misalkan kalian mau uji coba di dalam lab-nya ini, ya. Sini kalian bisa start lab. Nah, nanti ketika lab-nya itu udah jalan, ya, mungkin saya coba refresh dulu. Bentar. Nah, ini ada tampilan. Oke, ada tampilan Visual Studio Code ya, otomatis tampil di sini, ya kayak Visual Studio Code. Oke. Nah, udah nih, ya. Kita diminta bikin, file baru di sini, new file ya kan. Nah, file barunya apa ya. Nah, isinya code-nya juga udah ada. Kalau kalian perhatiin ini sebenarnya mirip kayak yang sebelumnya, modelnya generatif model. Cara pemanggilnya kan mirip nih sebenarnya. Tuh. Kalau tadi kan kita import dulu, import, google.generative.ai as GenAI. Nah, GenAI.generative model, model name-nya apa? Baru ntar generate content. Ya, tuh. Oke. Tapi ntar yang di GenAI-nya itu mesti dikonfigurasi buat API key-nya. Ini ya doang yang beda sebenarnya. Ya. Kalau yang ke bawah-bawahnya ntar udah mirip. Ya. Jadi pas awal-awalnya aja yang agak beda. Kalau di sini dia mesti Vertex AI init. Nah, project-nya apa? Project ID. Ini kan terhubung ya ke Google Cloud-nya sebenarnya. Nah, di sini kita pakai project ID-nya namanya ini. Ya. Jadi kita kayak akun ya, akun yang udah disediakan oleh Google Cloud Skill Boost-nya tersebut. Ya, namanya project ID-nya Quick Lab GCP. Ini location-nya di Eropa, ya di Eropa ya, Europe. Nah, di Euronya ini eh nanti ya lokasinya ini sebenarnya ada macam-macam ya. Ada mungkin beberapa lokasi yang nggak bisa ya. Ya. Nah, ini salah satu lokasi yang bisa kita menggunakan Vertex AI tadi untuk yang generatif model ya. Ini adalah di Eropa ya. Ini sebenarnya tinggal kita salin. Bawah-bawahnya kan sama nih, model start chat. Start chat itu kayak yang di bagian kemarin dari singgung juga ya. Ini yang di sini. Nah, ini contoh yang sederhana ya. Paling nanti pertemuan selanjutnya kita bakal coba ke Streamlit-nya. Ini kan masih contoh aja. Kalau nggak pakai Streamlit ya. Jadi kita bikin dari sini, nah nanti filesnya tinggal di save. Ya. Atau kalian mau save apa ya kan di sini kan udah otomatis. Ya.
yang di sini kasih nama, samain lah misalkan ya. Ada kesimpan di sini ya, baru deh di eksekusi ya. Oke, nah ini kan filenya ada nama di sini. Terus tinggal kita coba run. Nah, run-nya ya sama kayak kalian nge-running Python ya. Ya. Coba kalau langsung Python 3 bisa nggak dia terdeteksi? Oh, import modul versus AI-nya nggak ada. Coba kalau misalkan kita langsung sini. Kalau Python langsung Python ini nggak bisa ya. Jadi mesti diarahkan adanya itu yang di Python di user bin Python. Ini lokasi folder Python-nya ya. Ada di situ. Kalau langsung Python dia nggak ada Vertex AI-nya. Tapi kalau yang udah masuk ke yang user bin Python ya buat ngejalaninnya tuh udah terinstalasi untuk Vertex AI-nya. Nah, ini outputnya tadi. Nah, ini contoh sederhananya ya. Ya, jadi kita bisa bikin fungsi get chat response ya, prompt-nya apa, chat send message ya. Baru ntar return ya, reports apa respon dari teksnya tersebut. Oke. Ini contoh aja ya. Kalau misalkan kita nggak pakai Streamlit. Nah, nanti sebenarnya bisa kita juga kembangin menggunakan Streamlit. Oh ya, ini masih belum yang di sini, ini ada lagi ya, pakai stream ya. Jadi kalian mesti coba-coba kalau misalkan tadi kan nggak pakai stream. Nah, di sini kita diminta untuk mencoba yang di stream. Kalau di stream gimana? Pakai yang chunk ya. Makanya ada chunk in response. Bedanya adalah yang di bagian dev get chat response-nya ini ya. Oke. Nih kan dia ada test respon, dia dibikin list kosong dulu. Jadi kalau misalkan kalian mau sebenarnya bisa langsung diubah di sini ya. Nah, langsung aja kalian ubah di bagian response-nya tersebut. Ya, sisanya di bawahnya sebenarnya sama. Nah, ini ya ke stream, habis di stream responnya dibagi ke dalam bentuk chunk ya. Nah, dari chunk-nya ini ya kan kita append ke dalam test respon. Terus ntar digabungin lagi, di join ya. Jadiin satu kesatuan. Nah, ini kan ada jedahnya ya kan. Keluar dulu tadi, terus ini baru keluar satu-satu ya. Atau karena tadi ada chunk-nya tersebut, ada stream-nya ya, stream-nya jadiin ke true. Jadi dia nggak nunggu dulu semuanya kelar baru keluar, ya, tapi dia keluar per bagiannya tadi. Ya. Atau dari yang efek stream-nya tersebut. Ini kalau udah jalan bisa. Kelar, udah. Gitu doang. Ya, ini contohnya ya, kalau tadi kita nggak pakai Streamlit. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba ke Streamlit ya. Jadi ntar bikin dari awal ya, misalkan gimana sih cara bikin aplikasi untuk ke Streamlit-nya nanti. Entah itu mungkin nanti, ya kalau sempat nanti mungkin ada audio sama PDF-nya ya. Atau mungkin kita coba salah satu aja. Atau untuk aplikasi menggunakan Streamlit-nya nanti. Dan setelah jadi aplikasi Streamlit-nya, gimana caranya kita deploy ke dalam Google Cloud-nya tersebut. Ya, ntar tuh ada caranya. Ya. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari sampai sini? Itu contoh aja ya. Ya. Oh ya, kalau kalian mau coba-coba sendiri, kan selagi masih gratis ya. Ini saya kasih ini aja di dalam explore-nya ini, atau di dalam learning pad-nya, kalian bisa pilih yang generative AI. Itu biasanya ada.
Atau di sini cari aja, apa, Gemini ya, untuk lab-nya. Udah nggak nih? Nah, ini kan ada multi modality ya kan. AI with Gemini, function calling. Nah, ini juga salah satu hal yang tingkat advance-nya ya. Selain tadi berkaitan sama embedding tersebut, ada juga namanya function calling. Kalau function calling ini nggak saya singgung, cuman kalau kalian nanti pengen belajar atau nyoba-nyoba boleh ya. Intinya adalah di sini itu kita bisa tambahin informasi ya baru dari luar. Kayak misalkan Gemini-nya kan nggak tahu nih informasi terupdate tentang mata uang. Ya, mata uang saat ini tuh misalkan dolar itu berapa sih? Ya dia paling taunya rentang berapa 14.000 sampai 16.000 misalkan. Tapi tepatnya ya, misalkan harusnya sekarang itu kan dolar berapa nih kalau dolar ke rupiah. Misalkan sekarang itu nah aturan kan kisaran segini. Nah, dia nggak tahu nih ya pada kisaran segini. Yang paling dia cuma ngasih tahu rentang doang, tapi tepatnya itu berapa dia nggak bisa. Nah, untuk mengaksesnya tadi kita bisa menggunakan yang namanya function calling ya. Jadi dari function calling kita menggunakan API dari referensi luar ya. Ini ada contohnya juga ya, ada notebook-nya nanti. Notebook-nya ini sebenarnya kalau kalian searching di sini ada GitHub-nya ya. Intro function calling. Nah, nih. Ya, jadi kalau kalian mau langsung, oh ini saya mau langsung lihat notebook-nya aja deh, ya bisa juga. Cuma nanti ingat di sini pakai Vertex AI. Vertex AI itu mesti pakai Google Cloud ya, mesti pakai GCP, Google Cloud Platform. Dan itu berbayar. Ya, kalau kalian punya akun Google Cloud Platform, buat aktifin Vertex AI-nya, kalian mesti ada billing-nya tadi ya, pakai credit card. Kalau kalian nggak punya itu nggak bisa. Makanya tadi biar bisa akses, kalian bisa pakai skill boost ini. Ya. Nah ini kan nih pricing-nya berapa, kalkulatornya berapa, buat harganya tadi. Karena ini berbayar ya untuk menggunakan Vertex AI. Project ID, location, terus di init dulu ya kan. Kalau tadi kan kita pakai gni.configure ya, terus API key-nya apa, ya kan. Baru ntar di sini kita import ya beberapa fungsi ya, ada request ya sama generatif modelnya. Nah ini buat function calling-nya tadi. Oke. Nah ini buat dapetin stok ya. Oke. Ini buat lokasi ya. Nah, dia pakai synthetic data ya untuk mensimulasikan ya pilotnya dari external API. Ini API response-nya tadi. Ya. So, kalau tadi ya pakai yang namanya function calling. Kalian bisa coba baca-baca ya. Atau pengen tahu, oh ini apa sih function calling ya kan? Kegunaannya buat apa? Nah, ini dia pakai API. URL-nya apa? Dapetin informasi lokasi ya. Tuh kalau pengen ngembangin aplikasi yang lebih kompleks ya, bisa pakai function calling. Ya paling itu aja ya buat sesi hari ini. Nanti ya sesi terakhir ada di minggu depan ya di hari Sabtu. Kita akan coba untuk ke Streamlit-nya dan gimana cara buat deployment-nya nanti. Oke. Nah, bisa kok Adam. Jadi untuk Gemini sama Vertex AI apa bisa dibuat untuk jadi produk? Oh, pertemuan kedua saya share ya. Bentar. Ini saya share-nya ke sini aja ya. Biar yang datang aja yang dapat. Yang nggak datang nggak dapat. Bentar. Oke. Nah, ini saya share ke kalian di chat ya.
untuk ini collab-nya. Oke, ini untuk pertanyaan Adam, versi AI apa bisa dibuat untuk jadi produk jadi gitu kah? Kalau bisa biasanya keluarannya apa ya untuk modelnya? Oke, kalau untuk dijadikan suatu produk bisa ya. Ya. Nah, di sini kalau kalian tadi pakai versi AI, anggap aja kalian mau pakai aplikasinya apa dulu nih, pakai framework-nya. Misalkan buat website kah atau mobile application ya kan, nanti bisa. Dan dari Vertex AI, ini kan kita berarti kan ke GCP. Nah, buat penyimpanannya atau kayak storage-nya, kita bisa menggunakan Google Cloud Storage. Ya, kan kalau misalkan kita nyoba di collab, ya paling nyimpennya kayak di sini doang nih. Ya kita nggak punya database lah istilahnya kalau di sini. Nah, nanti kalau GCP, kita bisa terhubung lagi. Nah, itu makanya kelebihan dari Vertex AI, kita bisa terhubung ke tools lain. Entah ke Google Cloud Storage-nya atau mungkin nanti ke BigQuery, itu bisa terhubung ke situ. Ya, dengan lebih mudah ya kan. Ya, atau dibandingin tadi kita cuman hanya sekedar menggunakan AI Studio. Ya, makanya Vertex AI itu berbayar. Ya. Ya. Nah, untuk outputnya ya kalian bisa bikin kayak tadi aplikasi, mau pakai Streamlit kah atau apa, ya bisa kalian kembangin nanti. Ya. Jadi mirip-mirip seperti AI Studio tadi pakai API, ya cuman bedanya adalah di sini kalau versi AI kita pakai langsung ke GCP-nya ya. Ya, tuh. Jadi kalian mesti inisialisasi nama projectnya apa, terus location-nya apa. Atau kalau pakai versi AI. Ya. Oke, paling itu dulu aja ya buat jadi lebih ke penggunaan AI saja ya, nggak kayak TensorFlow ya yang bisa diekspor gitu. Kalau model enggak ya, nggak kayak TensorFlow yang mesti diekspor gitu. Kalau diekspor pun juga ya buat apa gitu. Kalian diekspor, istilah kan sama aja kayak kalian mendownload kan, maksudnya gitu ya kan. Mendownload modelnya tadi ya kan. Nah, kalau kalian mau mendownload modelnya ini kan bukan model-model yang sifatnya kayak apa ya open source ya. Kalau misalkan kayak mungkin ada model-model yang berbayar ya kan, kita nggak bisa akses gratis. Apa transfer earning maksudnya? Kalau buat tuningnya ya nanti bisa ya. Kalau buat tuning ya, karena ini ada beda ya, beda bukan dalam artian kayak kalian mendownload. Ya kalau mendownload itu ada, seingat saya nggak bisa kalian buat ngedownload tadi. Tapi kalau buat kayak tuning ya, modelnya itu bisa. Ya, jadi misalnya dari modelnya tersebut kita mau melakukan fine tuning itu ada caranya. Ya, ya. Paling mungkin maksudnya ke tuningnya ya. Nah kalau tuningnya itu bisa ya kalau buat tuning. Ya. Tapi kalau misalkan kayak kita download sampai berapa giga gitu buat modelnya ya itu enggak. Kecuali mungkin kalau kalian yang pakai Olama ya. Olama terus kan pakai Lama 3 ya kan. Itu kan open source dan kan bisa download modelnya tersebut ya secara gratis. Nah, itu bisa pakai itu. Nah, kalau Gemini ya ini produk Google yang memang kita nggak disediakan buat mendownloadnya tadi ya. Ya, tuh. Paling kita bisa akses melalui API-nya tersebut dan berbayar. Sama aja kayak kalian mau pakai apa kayak ChatGPT ya kan. OpenAI kan tuh berbayar ya kan. Ya, tuh. Kalau ketika kita pengen gunain modelnya. Nah, kalau mau downloadnya gimana ya kan? Bisa nggak? Ya paling kita pakai alternatif lain, pakai model yang open source ya. Ya, tuh. Nggak pakai model dari OpenAI-nya tadi. Kalau buat tuning-tuningnya bisa ya. Jadi ntar ada macam-macam cara buat tuning. Ya ini contohnya aja mungkin kalau kalian pengen cari pen tuning eh misalkan berkata sama Gemini. Nah, ini ada pen tuningnya. Ini datasetnya, training data ya. Ini bisa untuk pen tuningnya tadi. Ini ada tutorialnya juga ya, pen tuning tutorial nih kita bisa klik. Collab-nya juga ada ya. Ini base modelnya apa? Kita ambil.
Nah, ini dia mesti setup dulu ya, setup autentikasi untuk project-nya. Nah, ini kan mesti terhubung ke API. Jadi ujung-ujungnya adalah ke API-nya tadi. Autentikasi, API service, kredensial, ya. Gitu. Oke, paling itu aja ya buat sesi hari ini. Oke, thank you buat teman-teman yang udah hadir. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Hmm.